Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tawfiqan wa aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab was Sunnah. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan yang berkaitan tentang ar-radha'ah. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada bab yang berikutnya, yaitu bab yang berjudul fil hadanati wa ahkamiha, bab tentang pengasuhan anak dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Di dalam bab ini ada beberapa permasalahan yang akan kita bahas. Permasalahan yang pertama, sebagaimana biasa, itu berkaitan tentang pengertian hadanah, hukumnya, dan siapa yang berhak untuk mengasuh seorang anak. Kata al-hadanah itu diambil dari lafaz al-hadmu. Al-hadmu itu adalah bagian dadah ke bawah, dan dari lafaz itulah diambil istilah al-hadanah, karena seorang ibu ketika mengasuh anaknya biasanya memeluk anak tersebut di bagian tersebut. Dan pengertian secara syariat yaitu al-qiyamu bihifdhi man la yumayyiz wa la yastaqillu bi amrihi, yaitu seseorang melakukan penjagaan kepada anak yang belum mumayyiz dan belum mandiri, wa tarbiyatuhu bima yuslihuhu, dan mendidiknya dengan pendidikan yang memberikan kemaslahatan kepadanya, mengasuh, merawat yang memberikan kemaslahatan kepadanya badaniyan wa ma'nawiyan, baik kemaslahatan secara fisik, demikian juga kemaslahatan secara maknawi. Wa wiqayatuhu amma yu'dihi, dan menjaganya dari hal-hal yang mengganggunya, dari hal-hal yang menyakitinya. Itu yang dimaksud dengan al-hadanah, dan itulah pengertian kepengasuhan anak dalam perspektif hukum fikih Islam. Adapun hukumnya adalah wajib fi haqqil hadini idza lam yujad ghairuhu aw wujida walakinnal mahdunu lam yaqbal ghairahu li'annahu qad yahlik aw yatadarrar bi tarkil hifdhi. Jadi hadanah atau mengasuh seorang anak sebagaimana pada anak yang kita sebutkan kriterianya, itu anak yang masih kecil,
belum mandiri, belum bisa mengurus dirinya sendiri, maka mereka itu wajib untuk dipelihara. Au idza lam yujad ghairuhu, ya, kalau tidak ada orang lain yang bisa mengasuhnya. Jadi seorang bapak, ya, dalam hal ini, ya, dia wajib kalau tidak ada yang lainnya. Au wujida lakinnal mahdhur lam yaqbal ghairahu, atau bisa saja ada pihak lain yang bisa mengasuhnya, tetapi anak itu tidak mau, dia ingin sama bapaknya atau ya sama bapaknya. Li'annahu qad yahliku aw yatadarrar bi tarkil hifdzi. Karena kenapa itu diwajibkan? Karena ketika tidak diasuh, tidak dipelihara, maka bisa dia binasa atau bisa mendatangkan mudarat pada diri anak tersebut. Dan dia menjadi fardu kifayah kalau terdapat beberapa orang yang bisa mengasuh anak itu. Jadi kesimpulannya, ya, hukum mengasuh anak itu adalah wajib. Pertanyaan selanjutnya, kepada siapa kewajiban itu dibebankan? Secara asal, ya, al-hadanatu takunu lin-nisa'i war-rijali minal mustahiqina laha. Jadi yang terkena beban kewajiban dalam mengasuh anak itu meliputi laki-laki, wanita dan laki-laki. Ini secara umum. Nanti secara konkret dan khusus itu akan dijelaskan, ya, bahwa annan nisaa yuqaddamna fil hadanati 'ala rijal. Bahwasanya para wanita itu lebih didahulukan dalam hal kepengasuhan dibandingkan para laki-laki. Li'annahunna asfaqu wa arfaqu bis-sighar, ya, karena secara fakta dan itulah keadaan pada umumnya bahwa para wanita itu lebih besar kasih sayangnya dan lebih tinggi kesabarannya di dalam menghadapi anak-anak yang masih kecil. Wa idza lam yakun lahunna haqqun fil hadanah tusrafu ila rijal. Akan tetapi jika seorang wanita tidak lagi memiliki hak untuk mengasuh, maka kepengasuhan itu, tarbiyah, pemeliharaan anak itu berpindah kepada ayahnya, kepada bapaknya. Jadi misalnya ada suami istri berpisah, ya, bercerai, lalu kemudian memiliki anak yang masih kecil, maka secara asal anak itu diasuh oleh ibunya. Tetapi Nabi SAW mensyaratkan, sebagaimana pada hadis yang akan kita jelaskan, selama si ibu itu belum menikah dengan laki-laki yang lain. Ketika dia telah menikah dengan laki-laki yang lain, maka gugur haknya, ya, gugur haknya untuk mengasuh anaknya tersebut. Tapi gugur di sini bukan berarti dilarang, ya, boleh saja kalau dia mau, tapi hak berpindah kepada bapaknya, berpindah kepada suami, mantan suaminya. Jadi ketika seorang wanita yang tadinya berhak untuk mengasuh anaknya, dia menikah dengan laki-laki yang lain, maka hak pengasuhan itu berpindah kepada bapak si anak itu atau kepada mantan suaminya. Li'annahum 'ala al-himayati was-siyanati wa iqamati masalih as-sighari aqdar. Ya, karena laki-laki itu juga memiliki keistimewaan dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak, ya, di mana dalam hal penjagaan dan mewujudkan kemaslahatan seorang anak, itu laki-laki juga memiliki keunggulan pada aspek tersebut. Jadi secara asal
pengasuhan anak yang masih kecil itu ada pada wanita, kecuali jika hak itu gugur karena beberapa faktor atau sebab, maka bisa berpindah kepada laki-laki. Dan itu sudah kita sebutkan di awal bahwa beban kewajiban mengasuh anak itu bisa kepada wanita, bisa kepada laki-laki, tapi asalnya kepada wanita. Tetapi kalau gugur hak itu maka berpindah kepada laki-laki. Wa hadanatu tifli takunu liwalidayhi idza kana nikahu qa'iman bainahuma. Pengasuhan pemeliharaan anak, ya, pengasuhan pemeliharaan anak itu secara asal ada pada kedua orang tua, ya, ada pada kedua orang tua, ayah dan ibunya, selama pernikahan itu masih selama ikatan pernikahan itu masih berlaku, artinya tidak terjadi perceraian. Amma idza tafarraqa fal hadanatu lil Adapun jika keduanya berpisah, ibu dan ayah, suami dan istri berpisah, maka hak memelihara dan mengasuh itu milik ibu. Malam tankih zaujan ajnabiyan minal mahdhur, selama si ibu ini belum menikah dengan laki-laki yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan anak itu. Tetapi kalau masih ada hubungan kekerabatan, misalnya cerai, kemudian nikah sama tantenya, nikah sama keluarganya sendiri si anak ini, maka masih bisa ibu itu menjadi menjadi pengasuh untuk anaknya tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita yang telah ditalak oleh suaminya dan suaminya tersebut ingin mengambil alih kepengasuhan anak itu. Kata Nabi SAW, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi, ya, engkau wahai sang ibu lebih berhak dengannya, lebih berhak dengan anak itu selama engkau belum menikah dengan laki-laki yang lain. Ya, jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa hak kepengasuhan anak ketika pernikahan itu masih berlaku, tidak terjadi perceraian, maka kewajiban itu melekat pada ayah dan ibu. Ketika terjadi perceraian, maka pengasuhan anak itu kepada ibu, ya, kepada seorang ibu selama ibunya tersebut belum menikah dengan laki-laki yang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan suami pertamanya. Kemudian yang berikutnya, ya, konsekuensi ketika seseorang mengasuh dan memelihara seorang anak, ya, yang pertama, ya, wajib hifdzul mahdhur, ya, dia wajib menjaga anak itu. Dia menjaga dari hal-hal yang bisa menyakitinya, dari hal-hal yang bisa mengganggunya secara fisik. Kemudian wa tarbiyatuhu hatta yaqur, dan mendidiknya hingga anak itu dewasa. Wa amalu jami'i ma huwa fi salihihi, dan mengerjakan, ya, seorang yang berada pada posisi mengasuh seorang anak, memelihara seorang anak, dia berkewajiban untuk melakukan segala hal yang mendatangkan kemaslahatan untuk anak itu, baik secara fisik berkaitan dengan makanannya, berkaitan dengan minumannya, kebersihannya, segala sesuatunya, memenuhi semua apa yang menjadi kebutuhannya. Itu yang menjadi tuntutan mendasar bagi siapa saja yang dalam posisi mengasuh seorang anak. Kemudian di permasalahan yang kedua itu dijelaskan syurutul hadin wa mawani'ul hadanah. Jadi syarat-syarat seseorang dikatakan layak untuk mengasuh dan penghalang-penghalang yang menghalangi seseorang untuk mengasuh seorang anak. Yang pertama, al-Islam, dia seorang muslim.
Jadi kalau misalnya terjadi perceraian, ibunya ternyata kafir, maka dia tidak punya hak untuk mengasuh anaknya. Ya, makanya di antara bentuk kekeliruan dan ketidakmengertian sebagian orang, terutama yang laki-laki muslim menikah dengan wanita Nasrani misalnya dan bercerai, ya, sangat salah kalau kemudian anak itu diserahkan kepada ibunya. Ya, mestinya diambil oleh bapaknya, karena ya, tidak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi syarat bagi seorang wanita yang kafir untuk mengasuh seorang anak yang muslim. Li'annahu la wilayata lahu 'alal muslim walil khasyati 'alal mahduni minal fitnati fi dinihi wa ikhrajihi minal islami ilal kufri. Ya, karena hukum umum yang berlaku bahwa orang kafir tidak boleh membawahi seorang muslim, ya, karena yang namanya wilayah, ya, termasuk dalamnya kepengasuhan, itu adalah milik seorang muslim. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kekhawatiran kepada anak yang dipelihara oleh orang kafir, di mana bisa menjadikan anak itu terfitnah dari sisi agamanya. Biasanya dia ikut kepada siapa yang memeliharanya, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu sebenarnya dia terlahir di atas fitrah, tetapi dia dibentuk oleh kedua orang tuanya. Dia dibentuk oleh orang yang paling dekat dengannya. Sehingga kalau anak itu yang asalnya dia berada di atas fitrah, lalu kemudian dia berada di bawah kepengasuhan seorang yang kafir Nasrani misalnya, maka besar kemungkinannya itu akan memberikan pengaruh pada agama yang akan dianut oleh anak tersebut ketika dia telah dewasa. Wa ikhrajihi minal islam ilal kufur. Ya, kalau yang mengasuh itu adalah orang kafir, maka ya bisa mengeluarkan anak itu dari Islam kepada kekafiran. Yang kedua, syarat yang kedua itu adalah al-bulughu wal aql. Anak yang mengasuh tersebut telah balik dan berakal. Fala hadanatan lisaghirin wala majnunin wala matuhin. Ya, jadi tidak bisa, ya, tidak ada hak untuk mengasuh bagi seorang anak yang masih kecil. Ya, jadi misalnya, karena nanti pengasuhan ini berpindah juga, bertingkat-tingkat juga dari sisi keberhakannya. Tadi kita sebutkan ibu dan ayah. Nanti ada kakeknya, neneknya, nanti ada ke sampingnya itu saudara-saudaranya, nanti ada pamannya, bibinya, tantenya. Ya, ada urutan-urutan itu. Jadi misalnya ada anak yang ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya sudah tidak ada sama sekali. Yang ada saudaranya. Tapi saudaranya masih kecil, maka tidak bisa saudaranya bertindak sebagai orang yang mengasuh anak itu. Ya, dan kewajiban menafkahi sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd. Ya, kewajiban menafkahi itu berpindah kepada kerabat ketika yang secara asal wajib menafkahi sudah tidak mampu atau tidak ada lagi kerabatnya yang bisa menafkahi, maka kerabat-kerabat yang lainnya yang berkewajiban untuk memberikan nafkah. Jadi dia balik dan berakal. Ya, kalau ternyata dia gila, maka bukannya mengasuh, tapi justru dia yang dipelihara. Ya, orang gila itu nanti dalam definisi sebagian ulama yang menjadi objek hadana itu selain anak kecil masuk jadi dalamnya orang gila. Wal ma'tu ini yang dia tidak sampai pada derajat gila, ya kurang sempurna akalnya,
Jadi dia antara orang berakal dengan orang gila. Dia tidak murni gila, tapi tidak juga dikatakan sebagai orang yang sempurna akalnya. Ini juga tidak bisa mengasuh, justru dia yang diasuh. Li'annahum ajizuna an idarati umurihim wa fi hajatin liman yahdunu. Ya, karena yang tadi kita sebutkan anak kecil, orang gila, orang yang tidak sempurna akalnya, itu adalah orang-orang yang lemah untuk mengurus urusan-urusan orang lain. Dirinya saja tidak bisa dia urus, apalagi mengurus orang lain. Bahkan wa fi hajatil liman yahdunu. Ya, mereka yang justru butuh kepada orang yang mengasuh dan memeliharanya. Jadi itu syarat yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, dan ini yang sangat penting juga, yaitu al-amanatu fid dini wal iffah. Yang mengasuh ini adalah orang yang memiliki agama di dalam, memiliki amanah dalam urusan agama dan iffah. Iffah itu adalah menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan. Jadi jangan sampai ya, anak itu diasuh oleh seseorang yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan, karena itu akan mewarnai keadaan daripada anak tersebut. Ya, jadi meskipun dia seorang ibu, ya, misalnya dia adalah ibunya, ternyata ibunya ini orang yang tidak menjaga kehormatannya, maka dia tidak punya hak untuk mengasuh anaknya, karena akan merusak fitrah daripada anak tersebut. Fala hadanata li kha'inin wa fasikin. Ya, jadi tidak ada hak untuk mengasuh, memelihara bagi seorang yang pengkhianat, ya, tidak menjaga amanah, dan juga bagi seorang yang fasik. Li'annahu ghairu mu'taman. Ya, karena tidak bisa dipercaya. Sementara mengasuh anak ini adalah tahapan yang sangat krusial bagi seorang anak, di mana dia akan dibentuk. Ya, dia akan dibentuk oleh siapa yang mengasuhnya. Wa fi baqa'il mahdhuni indahuma dararun alaihi fi nafsihi wa malihi. Dan ketika seorang anak yang diasuh menetap pada orang yang tidak amanah, orang yang tidak menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan, maka secara otomatis itu akan menimbulkan mudarat. Ya, akan menimbulkan mudarat pada anak yang diasuh tersebut. Nah, dalam sejarah, ya, mungkin kita sangat terkenal, ya, kita mengenal ada seorang yang pada akhirnya kembali kepada jalan yang benar, tapi sempat melewati beberapa tahapan, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Beliau ini di masa kecilnya itu diasuh oleh seorang yang bernama Al-Jubba'i. Al-Jubba'i ini adalah orang penting di dalam aliran Mu'tazilah. Ya, akhirnya Abu Hasan Al-Asy'ari ini tumbuh di dalam akidah Mu'tazilah. Ya, meskipun pada saat dewasa dia menyadari bahwa itu adalah keliru, hanya saja di saat membantah kekeliruan itu, ya, belum sepenuhnya kembali kepada Ahlus Sunnah. Nanti kemudian di akhir-akhir hayatnya baru kemudian kembali kepada Ahlus Sunnah. Ya, poin yang disampaikan bahwa yang mengasuh seorang anak itu seringkali mewarnai anak tersebut. Kemudian, ya, syarat yang berikutnya itu adalah al-qudratu 'alal qiyam bi syu'unil mahduni badaniyan wa maliyan. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, ya, memenuhi kebutuhan anak yang diasuh, baik secara fisik demikian pula secara finansial. Fala hadanata li'ajizin likabarisin. Maka tidak ada hak mengasuh bagi seorang yang sudah sangat lemah karena usianya yang sudah sangat lanjut. Jadi anak itu misalnya punya kakek, tapi kakeknya sudah sangat lemah, ya, atau punya neneknya juga sudah sangat lemah. Ada pamannya atau mungkin ada saudaranya, maka saudaranya yang
berhak untuk mengasuh anak itu. Au sahibi ahatin ka kharsin wa samam, atau dia tidak tua, masih muda, ya, masih kuat secara fisik, tapi ada cacat, ya, seperti dia bisu misalnya, ya, maka juga tidak memiliki hak untuk mengasuh anak tersebut. Jadi kalau kita melihat, ya, yang menjadi poin utama daripada penghalang untuk bisa mengasuh itu ketika yang mengasuh anak itu dikhawatirkan menimbulkan mudarat pada anak yang diasuh, baik secara fisik, demikian pula berkaitan dengan perkara agamanya. Kemudian yang berikutnya, an yakuna al-hadinu saliman min al-amradil mu'diyah. Hendaknya seorang yang mengasuh anak itu tidak sedang dijangkiti oleh penyakit-penyakit yang menular. Dan yang keenam, an yakuna rasyidan. Yang mengasuh itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan, kepiawaian untuk mengasuh. Fala hadanata li safihin mubadzir li'alla yutlibu ma'al mahdhur. Maka tidak ada hak untuk mengasuh bagi seorang yang tidak sempurna akalnya, karena bisa memubazirkan harta daripada anak yang diasuh tersebut. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir itu adalah an yakuna al-hadinu hurran. Yang mengasuh itu adalah orang yang merdeka. Kemudian setelah disebutkan syarat-syarat di atas, ya, diperjelas lagi di bawahnya bahwa syarat yang tadi disebutkan itu berlaku bagi laki-laki dan juga berlaku bagi wanita. Wa tazidul mar'atu syartan akhar wa huwa, dan ada tambahan khusus bagi wanita, yaitu alla takuna mutazawwijatan min ajnabiyyin min al-mahdhur. Kemudian ya, syarat tambahan bagi wanita yang tadi sudah kita sebutkan, wanita itu belum menikah dengan laki-laki yang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan anak yang diasuh. Kenapa? Karena ya pasti wanita itu akan tersibukkan dengan suaminya, dan suaminya tidak ada hubungan kekerabatan dengan anak itu. Dan ini sesuai dengan hadis yang tadi kita sampaikan, anti haqqu bihi ma lam tankihi. Wa tasqutu al-hadanatu bi wujudi mani'in min al-mawadi' al-mazkura aw zawali syartin min syurut istiqaqiha as-sabiqah. Jadi dengan kita mengetahui syarat dan penghalang, maka kita bisa mengetahui kapan hak kepengasuhan anak itu gugur dari seseorang, yaitu ketika pada orang itu ada hal-hal yang menghalangi atau ada hal-hal yang tidak terpenuhi syaratnya pada orang tersebut, maka gugurlah dari dirinya hak untuk mengasuh. Jadi bisa saja dari sisi syarat terpenuhi, tapi ada penghalang. Secara finansial mampu, secara fisik masih sehat, tapi ternyata dia kafir, maka tidak bisa jadi pengasuh untuk anak tersebut. Ya, jadi dilihat secara bersamaan antara syarat dan penghalang. Ya, karena terpenuhi syarat itu tidak otomatis sahnya sesuatu. Ya, tapi harus dilihat dua-duanya, syaratnya terpenuhi, tidak ada penghalangnya, baru kemudian dia menjadi sah secara hukum. Jemaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan bab al-hadanah, dan jika ada yang kurang jelas yang ditanyakan, baik berkaitan dengan apa yang tadi kita sampaikan atau permasalahan yang lain, dipersilahkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, San. Oh iya,
itu sampai usia 7 tahun. Ya, sampai usia 7 tahun. Ketika ketika sudah 7 tahun, maka kalau anak laki-laki dia diberikan pilihan. Ya, kalau dia anak laki-laki diberikan pilihan antara memilih ayahnya atau memilih ibunya. Ya, kalau dia anak laki-laki. Sebagaimana Nabi katakan, ya gulam, hadza abuka wa hadza ummuk, fakhudh bi yadi ayyihima syi'ta. Ya, Nabi pernah mengatakan kepada seorang anak yang sudah sampai usia 7 tahun, dia katakan, ini ayahmu, ini ibumu, ambil tangannya kemana engkau ingin ikut. Ya, dan ternyata anak itu mengambil tangan ibunya. Sedangkan bagi wanita, ya, kalau dia sudah sampai 7 tahun, maka dia tetap pada ayahnya. Ya, dia diasuh oleh ayahnya. Ayahnya yang lebih berhak karena dia lebih terjaga dengan ayahnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau ayahnya menikah lagi, ya, menikah dengan wanita yang lain, ya, dan misalnya terjadi konflik antara anaknya si bapak dengan ibu tirinya, ya, maka bisa ibu kandungnya mengambil alih kepengasuhan daripada anak tersebut. Ya, jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan hadanah ini banyak dibangun di atas kaidah maslahat dan mudarat. Ya, bagaimana kemaslahatan itu bisa diwujudkan, kemudaratan bisa dihindarkan, dan kemaslahatan yang paling menjadi pertimbangan di sini adalah kemaslahatan bagi seorang anak. Karena bisa dibayangkan, ya, di antara penyebab rusaknya seorang anak itu kalau dia tinggal di rumah yang sering terjadi pertengkaran. Ya, ketika dia sering melihat bertengkar, maka disitulah anak itu menjadi rusak secara mental. Ya, dia tidak punya figur yang bisa dijadikan sebagai contoh. Ya, sehingga disitulah, ya, dia lebih betah di luar rumah daripada di rumah. Ya, karena konflik tadi. Dan itu fakta yang diakui oleh para ahli dalam pendidikan anak. Bahwa konflik yang terjadi di dalam rumah tangga itu memiliki andil yang sangat besar di dalam merusak pendidikan seorang anak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun biaya pengasuhan ya tentunya bapaknya, ya, biayanya. Mau siapa yang asuh ya biayanya bapaknya. Kalau bapaknya meninggal berarti kalau ada warisannya dari harta warisannya. Kalau tidak ada harta warisannya maka dari kerabat-kerabatnya. Ya, terutama kerabat dari pihak bapaknya. Ya. Itu berkaitan dengan biaya, ya, makannya, minumnya. Nah, dan ini juga secara tersirat bahwa ketika anak itu masih kecil, ya, banyak-banyak bersama dengan kedua orang tuanya. Ya, jangan sampai bersama dengan orang lain. Banyak-banyak bersama dengan kedua orang tuanya supaya kedua orang tersebut bisa memberikan warna yang terbaik kepada anaknya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, saya. Jadi dia minta berbagi hari 3 hari sama bapak, 3 hari sama ibu. Iya, jadi ini kan berkaitan hak, ya. Kalau yang punya hak rela tidak ada masalah. Ya, dan ini hak murni sesama manusia. Jadi misalnya semestinya yang berhak adalah ibunya, tetapi bapaknya minta sekali dia ada di rumah saya misalnya, maka boleh kalau disetujui, ya,
karena hak itu bisa diambil, bisa tidak diambil, bisa juga tidak diambil sebagiannya, tidak diambil sebagiannya. Bahkan seorang ibu, ya, seorang ibu dia yang berhak misalnya untuk mengasuh anak itu, tetapi ayahnya ingin sekali yang mengasuh dan ibunya rela, tidak ada masalah, tidak ada masalah, selama tidak dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat pada ketika berpindah kepada ayahnya. Tapi kalau ibunya khawatir, ya, ayahnya misalnya seperti yang tadi kita sebutkan, ya, tidak memenuhi kriteria, maka ya tidak boleh dipindahkan. Ya. Jadi hak itu, ya, hak itu boleh diambil, boleh tidak diambil selama tidak mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya juga ridho, ya, rela terhadap sesuatu itu, ya, misalnya dalam jual beli, ya, itu syarat utama jual beli itu adalah rela. Tetapi kerelaan kita tetap di bawah kerelaan hukum syariat. Kerelaan kita tetap di bawah kerelaan hukum syariat. Jadi meskipun kita rela untuk jual beli dengan cara riba, ya tetap tidak boleh karena syariat tidak merelakan. Sama juga meskipun kita punya hak terhadap sesuatu, tidak berarti kita seenaknya menggunakan hak itu. Ada aturan-aturan dalam hukum syariat. Jadi misalnya kita punya hak atas barang tertentu yang kita miliki, tapi kita tidak punya hak untuk menggunakannya pada hal-hal yang diharamkan. Nah, sama juga dengan tadi, dia punya hak untuk mengasuh anaknya, dia bisa tidak mengambil hak itu. Tetapi ketika dia tidak mengambil hak itu, jangan sampai menimbulkan mudarat kepada anak tersebut. Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya, Sam. Ibu, kalau anak itu milik ibu, ada dalam waktunya untuk berapa bapaknya itu membiayai. Iya, jadi sebenarnya kewajiban seorang bapak untuk bertanggung jawab terhadap anaknya itu tidak dibatasi dengan umur, tetapi dibatasi oleh kesanggupan anak tersebut untuk mencari nafkah sendiri. Bahkan dalam keadaan misalnya seorang anak itu pada fase tertentu dari umurnya dia sudah mandiri, dia sudah secara finansial sudah mapan, tetapi di fase berikutnya mungkin dia bangkrut atau kena musibah, maka kembali lagi kewajiban itu kepada seorang bapak kalau bapaknya mampu. Ya, jadi kewajiban secara finansial dari seorang ayah, sebagaimana juga kewajiban yang berkaitan dengan agama, itu terus melekat pada seorang bapak. Ya, ketika anaknya tersebut memang tidak mampu secara finansial. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa." Hendaklah seseorang itu khawatir meninggalkan anaknya dalam keadaan lemah dari sisi keimanan dan lemah dari sisi finansial. Ya, artinya seorang bapak itu memiliki tanggung jawab dalam hal tersebut. Jadi tidak dibatasi dengan umur, meskipun pada umumnya kalau dia sudah menikah, sudah bisa bekerja dan seterusnya, maka ya dia sudah berdiri sendiri. Tapi dalam keadaan dia misalnya ada kondisi-kondisi emergensi dan seorang bapak mampu, maka tetap bapak itu yang pertama kali terkena kewajiban untuk membantu anak tersebut sebelum dia ke orang lain. Nah, wallahu a'lam. Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.